Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kasih sayang Allah kita telah dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dengarkan sama-sama nasihat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya kita itu meminta-minta kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Barang siapa yang tertimpa kelaparan lalu ia meminta-minta kepada manusia, lam tusadda faqatuhu, maka kelaparannya tidak akan hilang. Artinya walaupun orang itu ada masalah, kemudian dia mengadukan masalah itu kepada manusia, walaupun masalahnya tadi awalnya dibantu, tapi nanti datang masalah yang lebih banyak lagi. Ini kalau orang itu kalau ada masalah yang dia mengadu itu kepada manusia. Karena Allah ini kan maha pencemburu. Jangankan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya orang kaya, anak orang kaya nih, tanahnya berhektar-hektar, duitnya triliunan. Kemudian anaknya itu malah minta uang kepada tetangga atau minta uang kepada orang miskin. Kira-kira orang tuanya marah nggak? Marah? Bukan marah lagi, sangat marah. Penghinaan ini, betul nggak? Wong bapaknya itu orang kaya, banyak duitnya, triliunan, bukan miliaran, triliunan. Kok malah anak itu minta uang ke tetangga, minta uang ke orang miskin? Ya tentu orang tuanya itu sangat marah. Kamu tuh menghina bapakmu ya, menghina kamu tuh. Masya Allah. Begitu juga ketika orang itu ada masalah, ya, kemudian dia yang diadu tuh manusia. Ya, bagaimana? Ya, sementara orang itu punya Allah yang menciptakan seluruh masalah-masalah dan yang mampu menyelesaikan seluruh masalah-masalah. Seharusnya ketika ada orang itu ada masalah, yang pertama kali yang diadukan hanyalah Allah. Kalau kita nih mengadu manusia, belum tentu masalah kita nih bantu. Kalaupun dibantu ya kadang sedikit, ya, sambil
ya hati itu ya agak kurang ikhlas, ya agak kurang ikhlas. Makanya masalah apa saja, baik masalah lapar pun jangan sekali-kali minta kepada manusia. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah fayusikullahu lahu birizqin ajilin au ajil. Dan barang siapa tertimpa kelaparan lalu mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang akan ia dapatkan dengan segera. Ajil itu segera. Au ajilin atau terlambat sedikit. Jadi kalaupun terlambat sedikit. Yang jelas kalau orang itu ada masalah, yang pertama kali diadukan adalah Allah, artinya masalah itu akan cepat selesai. Nah ini perlu dipahami kata ulama. Kalau orang ada masalah apa saja, orang lain belum tahu, ya. Tapi yang permasalahan itu pertama kali diadukan kepada Allah menunjukkan masalah itu akan cepat selesai. Tapi kalau orang itu ada masalah yang pertama kali diadukan adalah manusia, menunjukkan masalah itu tidak akan selesai. Masya Allah. Makanya penting masalah apa saja, maka Nabi itu mencontohkan ya meminta-minta, berarti sangkin orang tuh laparnya, ya sangkin laparnya itu jangan sampai minta. Masya Allah. Karena Allah SWT tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nggak mungkin lebih dari 3 hari itu orang nggak makan tuh nggak mungkin. Ya kita pernah nggak 2 hari nggak makan? Ya pernah. 2 hari nggak makan pernah? Belum. Wong kita ini siapa? Kekasih Allah saja pernah 3 hari 3 malam nggak makan. Dosa baginda Nabi Muhammad SAW yang sering nggak makan. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. 3 hari 3 malam nggak makan, diboikot oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Saat itu kata Raja Namrud, semua penjual di pasar jangan menjual barangnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke pasar membawa uang cash, satu penjual pun gak ada yang menjual makanannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga hari itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam belum makan, istrinya pun Siti Sarah belum makan. Besoknya beliau datang lagi ke pasar dengan harapan mudah-mudahan orang pasar ada yang kasihan mau menjual barangnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa dengan uang cash, satu pun nggak ada yang menjual makanannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sudah hari keberapa? Hari kedua belum makan. Nah hari ketiga ini udah lemas nih. Hari ketiga ini kekasih Allah loh, coba bayangkan. Jadi kalau kekasih Allah tuh bukan berarti hidup tuh enak terus nggak ada masalah. Justru masalah itu sesuai dengan tingkat iman dan ketakwaan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada hari yang ketiga beliau sudah nggak makan, badan sudah mulai terasa lemes, perut udah lapar banget. Tambah lagi istrinya yaitu Siti Sarah juga sama. Akhirnya beliau datang lagi ke pasar dengan harapan mudah-mudahan ada orang yang merasa iba kepada beliau mau menjual makanannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai ke pasar pun coba nggak ada yang menjual makanannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam nggak langsung kembali ke rumah, beliau langsung pergi ke mana? Ke pantai.
Kemudian dia bawa karung, karung itu diisi dengan pasir. Dipikul tuh pasir, bukan gandum, pasir. Dibawa ke rumah, sampai ke rumah itu karung yang berisi kasur, beliau tertidur. Masya Allah, ini contoh ya, orang beriman yang sempurna walaupun 3 hari 3 malam belum makan masih bisa tidur. Nah ini orang beriman. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tertidur, tahu-tahu bangun tercium adonan roti. Tanya kepada istrinya Siti Sarah, wah istriku, apa yang kamu masak? Roti. Dari mana kau dapatkan gandum? Loh, bukankah engkau yang membawa gandum dalam karung itu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kaget. Itu karung tadi tuh saya isi pasir, kok berubah jadi gandum? Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam langsung sujud kepada Allah, yakin akan janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya selama hamba itu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebih mafhumnya, kalau orang itu lapar selama 3 hari, kemudian orang lain tidak ada yang tahu, tetangga tidak ada yang tahu, ya teman dekat pun nggak ada yang tahu, dia tidak menampakkan kelaparannya, diem aja, diem aja, minum air putih ya, minum air putih. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW, orang yang punya masalah lapar, orang lain tidak ada yang tahu selama 3 hari 3 malam, maka Allah akan berikan rizki yang sangat halal 100% yang didapat dengan mudah. Nah, dengan mudah selama 1 tahun. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau orang itu ada masalah lapar saja, orang lain nggak tahu, diem aja, ya, maka Allah akan kasih rizki yang sangat-sangat halal 100% yang didapat dengan mudah. Ini janji baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kita ini ada masalah apa saja, jangan sampai orang lain tahu gitu loh. Insyaallah ya. Ya, kalau kita ini mengadu kepada orang, apakah orang itu bisa membantu kita kalau tidak diizinkan oleh Allah? Betul nggak? Walaupun kita ngerayu-ngerayu, tolonglah pinjem saya, pinjemin, saya ini lapar banget. Ya, nggak banyak-banyak lah ibaratnya. Ya, cuma 500.000 sumpama. Ya, kalau Allah tidak gerakkan hatinya, ya nggak akan memberi. Tapi kalau orang itu mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak dikenal pun akan menolong kita. Masya Allah, ini pelajaran ya. Karena setiap manusia itu punya masalah. Nggak ada orang tuh yang tidak punya masalah. Setiap orang itu punya masalah-masalah. Maka kalau kita ini ada masalah, jangan sekali-kali mengadu kepada manusia, baik masalah keluarga, apalagi masalah keluarga harus kita tutupin, ya, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak. Yang lebih parah nih, udah kita ada masalah, maka dibikin status lagi, ya, dibikin status. Wah, banyak orang pelit, seumpama banyak orang pelit nih, loh, pelit apanya? Kamu yang keliru, ya. Kalau ada masalah tuh jangan mengadu kepada manusia. Kalau masalah lapar, Nabiullah Ibrahim alaihissalam coba, yang julukannya Khalilullah, ya, itu sampai 3 hari 3 malam nggak makan, istrinya pun 3 hari 3 malam nggak makan. Apalagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah selama 1 bulan dapur istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyala. Artinya nggak ada yang dimasak. Berapa lama? 1 bulan.
Kan namanya Habibullah. Kalau Rasulullah kan bilang Habibullah, orang yang lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya keadaannya ya sehari makan, sehari tidak. Maka ini pelajaran bagi kita. Jangan cuma masalah-masalah sedikit. Kita ini kok dianggap itu dianggap itu masalah besar. Masalah besar tuh kalau kita nih nggak sholat, ya, betul nggak? Nggak ngaji, itu masalah paling besar. Ya kalau orang itu masalah lapar, ujung daripada lapar tuh apa? Ujungnya mati, maut, mati kelaparan. Seumpama mati kelaparan, itu pun nggak akan terjadi sebenarnya. Orang itu mati karena rezekinya sudah habis, ya. Nggak mungkin orang itu sampai mati kelaparan, itu nggak mungkin. Ya kalaupun mati itu memang rezekinya sudah habis. Maka kalau kita ini betul-betul menjalankan perintah-perintah agama, ya selama kita ini dalam istilahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selalu ditolong oleh Allah. Yang penting syariat dijalankan. Jangan sampai kita ini sudah ada masalah malah berbuat maksiat, yaitu dengan memakai uang riba. Naudzubillah. Itu namanya selesai satu masalah tapi datang 1000 masalah. Benjut nggak kepala kita, Pak Firman? Benjut ndase. Satu masalah selesai tapi datang 1000 masalah. Apa nggak benjut? Satu aja udah pening, tambah lagi datang 1000. Wah, kayaknya nggak cukup nih, pinjam lagi uang riba. Tambah lagi masalah, nggak kelar-kelar. Maka ya kita ini jangan sampai ya, kalau kita ini ibadah, koreksi diri kita, ada nggak ya misalnya syariat-syariat agama yang kita langgar. Selama kita nih menjalankan perintah-perintah agama dengan benar, kemudian kita tidak ada yang dilanggar, insya Allah ya pasti pertolongan Allah akan datang. Di mana di antara innallaha ma'as-sabirin, pertolongan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sabar ya. Akhirnya ya Allah berikan pertolongan, walaupun karung tadi diisi dengan pasir, Allah berubah jadi gandum. Nah, bisa jadi kita nih, ya, siapa tahu, ya mungkin. Tapi di sini nggak ada pasir. Oh banyak pasir, ya ngambil di material pasir, bawa ke rumah, mau praktek kayak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu bawa ke rumah, tahu-tahu dibuka, kok masih pasir. Nah beda ya, kita ini mungkin lewatnya orang lain. Kalau berubah nanti beras, sombong nanti, betul gak? Wah bisa dimasukkan medsos nih, saya nih coba bawa pasir dari material, bawa ke rumah berubah jadi beras. Jadi sombong ya, jadi sombong. Ya Allah tuh lebih tahu. Yang jelas ya Allah kasih jalan yang lain. Yang penting jangan kita nih sudah menjalankan agama ya masih maksiat, itu aja, tinggalkan maksiat. Ibarat orang tuh kan membersihkan sumur, air sumur yang bau bangkai. Bersihkan air sumur karena bau bangkai. Kemudian dia kuras tuh airnya yang bau. Tapi bangkainya nggak dibuang. Kira-kira masih bau nggak? Masih bau. Ya, si Mas nih nguras sumur, dikuras pakai sanyo, pokoknya punya sanyo lah. Ya, karena bau bangkai. Tapi bangkai tikusnya itu nggak dibuang. Nanti datang air baru jadi bau bangkai. Ya caranya tuh bangkai tikusnya dibuang, baru dikuras. Nanti kalau sudah keluar lagi, nanti baru tidak bau. Bisa dipahami ya? Nah orang itu kalau menjalankan perintah-perintah agama itu dengan sendirinya
masalah-masalah kita itu akan diselesaikan oleh Allah. Tapi dengan syarat jangan bermaksiat kepada Allah. Karena disinilah fayusikullahu lahu birizkin ajil au ajilin. Orang itu kalau ada masalah kemudian yang diadukan hanya kepada Allah, Allah akan memberi rizki yang akan dengan segera atau terlambat sedikit. Itu selama orang itu tidak bermaksiat kepada Allah. Insyaallah ya. Karena kita ini semuanya punya masalah, nggak ada yang tidak punya masalah. Kalau nggak masalah dunia, mesti masalah di akhirat. Maka jangan sekali-kali masalah apa saja orang lain itu tak tahu. Insyaallah ya, diam aja. Kemudian kalau diam pun jangan menampakkan wajah kita nih wajah kusut, ya, wajah-wajah yang kelihatan nggak punya duit. Walaupun nggak punya duit, tampakkan ceria. Insyaallah ya. Pokoknya senyum aja. Kenapa mas senyum? Ya punya lagi seneng. Padahal tuh nggak punya duit tuh, nggak punya duit. Tapi menampakkan wajahnya yang ceria, kan enak dipandang. Tapi kalau orang tuh sumpek bawaannya, ini kan jadi namanya tidak mengadu, tapi menampakkan dirinya kalau dirinya itu lagi susah. Orang beriman tuh jangan merasa susah. Insyaallah ya. Nah ini mudah-mudahan setelah kita mendengarkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, kita niat untuk mengamalkannya. Insyaallah. Apa tadi yang diamalkan? Kalau ada masalah jangan mengadu kepada manusia. Mengadulah hanya kepada Allah. Tinggal datang ke Asyukur jam 2 malam nangis. Udah. Nanti lama-lama masalah selesai. Kalau kita ngadu kepada orang, nah, belum tentu orang tuh bantu, yang ada malah omongan. Betul nggak? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.